Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk menjawab pertanyaan lagi terkait dengan seputar pemberkasan CPNS pada tahun 2021. Baiklah, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Jangan lupa ya teman-teman ya, di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Ini pertanyaan yang pertama dari Erca Minanda. Izin nanya bang, fotokopi legalisir ijazah SD, SMP, dan SMA-nya harus yang baru atau boleh yang udah lama beberapa tahun yang lalu? Nah, jadi terkait dengan legalisir ijazah SD, SMP, dan SMA ini tergantung instansinya masing-masing ya teman-teman ya. Karena waktu itu di daerahku sendiri itu kita tidak diminta untuk dilegalisir untuk ijazah SD, SMP, dan SMA itu, terkecuali ijazah terakhir yaitu ijazah S1 serta akreditasinya, dan itu harus dilegalisir. Namun ada juga di daerah tetanggaku dan beberapa daerah juga yang telah masuk di kolom komentar, katanya diminta untuk dilegalisir. Jadi kembali lagi dengan kebijakan instansi daerahnya masing-masing ya teman-teman ya. Dan kalau untuk menjawab pertanyaan dari Erca Minanda ini, sebetulnya tidak masalah baik itu yang baru atau yang lama, selagi berkasnya itu masih layak untuk dikumpulkan ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya ini ada dari INF SUCK. Izin bertanya bang, kalau di akte kelahiran, KTP, dan kartu keluarga nama Ahmad sedangkan ijazah disingkat A, apakah nanti bermasalah pada saat pemberkasan? Mohon pencerahannya bang. Baiklah, untuk terkait dengan nama di baik itu di KTP maupun di akta kelahiran, sebaiknya itu merujuk kepada ijazah terakhir ya teman-teman ya. Kalau misalkan di ijazah terakhirnya itu tidak disingkat, sebaiknya di KTP, KK maupun akta itu juga tidak disingkat. Nah, kalaupun seperti kasus dari INF ini, saran saya sebaiknya langsung segera untuk mengurusnya, mengubahnya di capil ya teman-teman ya. Jadi baik itu KTP, KK maupun dari akta kelahiran itu harus sama dan merujuk kepada ijazah terakhir. Dan itu mengurusnya tidak terlalu lama teman-teman. Karena kembali lagi saya ulangi, pihak BKD atau pihak penyelenggara itu sudah kerjasama dengan capil untuk mempercepat proses pemberkasan yang dilakukan oleh teman-teman peserta CPNS seperti itu. Selanjutnya ini dari Elizabeth Sidabutar. Maaf kak, izin bertanya, kalau mau legalisir fotokopi ijazah dari SD sampai SMA tapi kepala sekolahnya udah ganti semua, apakah boleh dengan kepala sekolah baru? Jadi jawabannya sangat boleh teman-teman. Jadi terkait soal legalisir baik itu SD, SMP, SMA, itu bukan mengacu kepada kepala sekolahnya, bukan, tapi kepada sekolahnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan mau berganti 10 kali, 20 kali kepala sekolahnya, itu tidak pengaruh sama sekali ya teman-teman ya. Nah, ini dari Ari Putra. Assalamualaikum kak, kalau misalnya di instansi saya tidak meminta akta kelahiran dan kebetulan akta kelahiran saya ada kesalahan, apakah tidak menjadi masalah? Sama apakah pernah ada kasus perbedaan nama orang tua di akta kelahiran menyebabkan TMS? Saya menjawab yang pertama ya teman-teman ya. Terkait soal akta kelahiran itu, saya rasa hampir setiap daerah itu meminta yang namanya akta kelahiran. Jadi teman-teman harus mengumpulkan yang namanya akta kelahiran. Kalau misalkan ada perbedaan nama, baik itu nama kita maupun nama orang tua, sebaiknya diurus secepatnya ya teman-teman ya. Karena waktunya masih sangat-sangat panjang seperti itu. Lalu kemudian ada dari Kicot Balap 45. Izin tanya kak, kalau saat pemberkasan surat tanda registrasi atau STR, keperawatan saya sedang dalam proses pembaharuan. Sementara sistemnya sedang diupdate dan selesai updateannya butuh waktu 1 bulan. Apakah bisa berkas STR dilampiri surat dalam proses pembaharuan dari dinas penerbit STR-nya? Terima kasih. Nah, ini saya jawab ya teman-teman ya. Untuk terkait dengan STR, ini sepertinya teman-teman harus menunggu ya updatean terbarunya. Ini menjawab yang ini ya, menjawab yang pertanyaan dari Kicot Balap ini. Karena saya kira berkas STR itu harus dilampiri teman-teman.
Jadi bukan yang proses pembaharuannya atau misalkan surat keterangannya apa segala macam, karena untuk pemberkasan ini jangka waktunya itu cukup panjang ya. Dan kalau misalkan sepengalamanku dulu, kita itu dikasih perpanjangan waktu lagi teman-teman. Karena memang untuk pemberkasan ini teman-teman ketika ada kesalahan, salah nama atau misalkan kurang dokumen, itu tidak langsung dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat, tidak. Tapi teman-teman akan dihubungi kembali, diminta untuk mengganti atau melengkapi berkas yang harus dikumpulkan. Dan waktunya itu cukup panjang, jadi tenang aja teman-teman, jangan terburu-buru. Kalau misalkan ini STR-nya masih menunggu updatean, yang penting diurus dulu. Kalau misalkan dalam 1 bulan itu waktunya masih sangat-sangat cukup lah kalau menurut saya. Baiklah, selanjutnya itu dari Hendra Budi Setiawan. Mohon bertanya kembali Pak, kalau waktu seleksi administrasi dulu saya upload akreditasi kampusnya, keliru bukan pas waktu lulusan saya. Tapi saya sudah tes SKD dan SKB, saya juga peserta tunggal, gimana ya Pak? Mohon dijawab, terima kasih. Nah, terkait soal akreditasi kampus, tahun lulus apa tahun sekarang? Nah, kalau misalkan sudah dinyatakan lulus administrasi itu berarti teman-teman sudah memenuhi syarat ya. Nah, nanti pas pemberkasan, kalau misalkan ada yang salah, nanti teman-teman akan diminta kembali untuk mengumpulkannya. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak, kalau misalkan gara-gara ini ya, gara-gara salah mengumpul akreditasi, tiba-tiba pas pemberkasan itu dinyatakan tidak lulus, itu tidak sih. Karena dari instansi atau panitia penyelenggara di daerah teman-teman masing-masing itu akan mempermudah, maksudnya tidak juga mempermudah banget sih. Maksudnya tidak seketat kita waktu pemberkasan awal yang kita ngupload di web. Kalau misalkan pemberkasan awal yang kita upload di web BKN itu, kalau misalkan ada yang salah itu langsung kita TMS, tidak lulus administrasi. Tapi kalau misalkan nanti pas pemberkasan daerah, teman-teman itu akan kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang tidak sesuai datanya atau tidak lengkap, teman-teman akan dihubungi kembali untuk dilengkapi. Kalau misalnya ada yang keliru, tolong dibetulkan, seperti itu. Jadi tidak langsung dinyatakan TMS. Jadi tenang aja karena waktunya masih sangat panjang ya teman-teman ya. Selanjutnya itu dari Selina Nurafifah. Kak, maaf mau tanya, apakah boleh fast foto menggunakan kemeja putih plus jas kampus jadi terlihat ada logo kampusnya? Di persyaratannya hanya foto terbaru berlatar belakang merah. Jadi ini tidak boleh ya teman-teman ya, karena memang terkait soal pas foto itu kita diminta untuk menggunakan baju warna putih berdasi, celana warna hitam, dan berlatar belakang merah. Jadi itu sudah sangat jelas aturannya, silahkan teman-teman ikutin saja. Jadi jangan menggunakan foto-foto yang lain lah kalau bisa. Nah, selanjutnya dari Yohanes LA. Kak, ijazahku kelahirannya 12 Desember 1992, tapi KTP 12 Desember 1991. Itu ada masalah. Ini masalah ya teman-teman ya, karena sekali lagi saya ulangi, terkait soal data yang ada di KTP KK, baik itu nama, tahun lahir, tanggal lahir atau bulan lahir, itu mengikuti di ijazah teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman untuk mengganti KK-nya kalau misalkan salah namanya atau salah tanggal lahirnya atau tahun lahirnya, itu persilahkan untuk menggantinya di capil terdekat ya teman-teman ya. Selanjutnya itu dari Santi Yusanti. Kalau kakaknya belum jadi satu sama suami pas pemberkasan, pakai kakak yang lama yang buat daftar atau pakai kakak yang baru? Nah, ini menarik ya pertanyaannya ya. Jadi terkait soal kakak, teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan kakak sewaktu teman-teman mendaftar. Jadi kalau misalnya teman-teman mendaftarnya itu masih menggunakan kakak lama, secara otomatis teman-teman harus mengumpulkan data kakak yang lama. Nah, nanti setelah teman-teman dinyatakan lulus pas pemberkasan, nanti kan ada untuk pengajuan gaji ke badan keuangan instansi daerah teman-teman masing-masing. Baru diminta untuk merubah datanya, apakah itu teman-teman sudah menikah dan lain-lain seperti itu. Baiklah, mungkin segitu dulu terkait soal menjawab pertanyaan dari seputar serba-serbi pemberkasan CPNS tahun 2021.
Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan langsung saja komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Insya Allah akan aku jawab. Baiklah, mungkin segitu dulu untuk videonya. Jangan lupa di subscribe, di share, dan di like ya teman-teman. Bye-bye. Aku yang grup nama kali bu.